A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan menjelaskan tentang siklus dari sistem koperasi digital dari jasa wisata kota one trip atau satu perjalanan. Jadi ada menu master, menu transaksi, menu laporan. Ini seperti ilustrasinya saja. Bisa dijabarkan dengan beberapa aplikasi seperti PHP atau Android seperti itu, tapi ini juga bisa menjadi dengan virtual internet ya, ya. Master data anggota koperasi ya. Ini region ini penting juga untuk menjelaskan domisili dari daerah anggota. Jadi misalnya koperasi Cempaka Putih ya, warga Cempaka Putih menjadi anggota. Ini level manajemen, dia bekerja juga sebagai anggota ya, tapi mungkin nggak punya simpanan pokok, tapi punya tabungan, mungkin seperti itu, atau dari tabungan ada punya simpanan pokok emas dan perak seperti itu ya. Nah, ini premium, dia ada asuransinya. Oke. Ada data rute wisata kotanya. Itu. Nah, ini tarif. Ini dari awal terminal, dari terminal mana. Ini bisa ada transit atau misalnya ada apa, lunch atau coffee ya. Armada wisata kota, ini armadanya. Mungkin armadanya bisa seperti ini ya, atau yang lain. Ini ada data masyarakat pengguna atau customernya ya. Customer ya bisa dari mana aja. Ini terminalnya, terminal. Nah, ini juga transaksi ya, atau ini bisa ditambahin dengan apa, misalnya booking atau pemesanan atau reservasi seperti itu ya, transaksi seperti ini. Nah, ini jam berangkat jam berapa, jam selesai jam berapa seperti itu. Nah, armadanya apa. Nah, anggota koperasinya sebagai pekerja, mungkin sebagai gate atau sebagai driver seperti itu. Nah, ini. Nah, ini juga. Nah, ini adalah pemasukan dana koperasi. Jadi pemasukan koperasi itu dari mana aja koperasi ini ya kan. Ini ID-nya berapa, nomor transaksinya, penjelasan, tanggal pemasukan berapa, jumlahnya berapa, jenisnya. Nah, jenisnya sini ada dua, pemasukan jasa dari transaksi wisata kota, ritase wisata kota, dan jasa manajemen pinjaman ya, manajemen pinjaman anggota. Itu akan dibagikan, nantinya akan dibagikan
secara proporsional kepada anggota-anggota tersebut. Nah, anggota-anggotanya proporsional, anggotanya di ini anggotanya. Jadi kembali kepada anggota. Pengeluaran dana koperasi ya, ini ID-nya. Nah, ini jenis pengeluarannya, misalnya listrik, armada, kalau armadanya pakai listrik ya, lalu premi asuransinya ya, asuransi tertib apa ya kan, sewa armadanya mungkin sewa ya, operasional kantor atau overhead cost-nya, spare part, terus mungkin apa modul AI guide-nya itu sewa ya, punya Terbitra bayar sewa, kita parkir, terus sewa terminal nih gitu. Saya tambahin lagi atau miscellaneous dari pengeluaran. Nah, ini pencatatan cash flow. Nah, jadi tadi transaksinya berapa, nah, anggotanya siapa ya kan, misalnya Siva, jenis transaksinya apa ya, tanggal transaksi tanggal berapa, misalnya 01/01/2025, jumlah emas ya, emasnya berapa, misalnya 7 gram, peraknya dia nabung perak 3 gram ya kan. Nah, ini jenis transaksinya apa, misalnya simpanan pokok, simpanan wajib ya, misalnya simpanan pokok ya tadi. Tuh. Nah, ini pinjaman anggota boleh meminjam ya, tapi ada kuotanya, kuota tertentu yang tidak melebihi dari exceeded limit dari simpanan tabungan ya. Kalau simpanan tabungan emas pokok itu kan nggak boleh diganggu ya, yang bisa diperjualbelikan kepada anggota gitu. Ya, angsuran pinjaman anggota, timbal angsur. Nah, di pinjamannya berapa, angsur apa. Nah, ini ada jasa manajemen. Jasa manajemen ini misalnya per pengembalian bayar 10.000. Nah, jasa ini dikumpulkan akan dikembalikan kepada anggota secara proporsional. Jumlahnya berapa? Dana tawaran anggota ini untuk membantu anggota yang dalam kategori kesulitan dalam membayar hutang, misalnya dia tidak membayar hutang karena musibah atau dia tiba-tiba menganggur segala macam atau ya. Dana tawaran ini periodik, sukarela, atau bisa dikatakan sedekah seperti itu, atau gotong royong. Nah, ini transaksi penyaluran tawaun. Jadi siapa kredit macetnya, nanti pinjamannya berapa ya kan, jumlahnya berapa, keterangannya apa, dibantu. Jadi jumlah dana tawaun yang ada. Nah, dan secara prioritas ya, prioritas mana yang perlu dibantu dulu gitu, dari anggota yang kesulitan. Laporan data anggota koperasi, anggota yang bekerja di koperasi juga ada yang bekerja. Ini proses bagi hasil pendapatan jasa, laporan perjalanan wisata kota, laporan pengeluaran periodik, berapa jumlah simpanan pokok, berapa jumlah simpanan wajib,
data pinjaman anggota, data angsuran pinjaman anggota, dan data pendapatan ya. Nah, bisa ditambah juga dengan laporan jual beli atau transaksi jual beli, sertifikat simpanan pokok ya, tapi antar anggota aja, anggota dalam satu domisili seperti itu. Agar terjadi kedaulatan ekonomi daerah secara mikropik gitu ya. Oke, seperti itu, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.